berat. Coba kalau posisinya tangan kamu ganti. Ini tangan kamu taruh sini. Ini yang satu taruh situ. Nah, ini sejajar lurus. Nah, ayo. Nah, dengan yang tadi sama ini enak mana? Enak ini, Pak. Enak itu ya. Saudara-saudara, di dalam berolahraga penting bagi kita untuk memperhatikan tekniknya. Karena jika kita salah di dalam teknik itu, maka kita akan bisa cedera atau kita akan menjadi cepat lelah seperti yang telah dilakukan oleh tadi. Saudaraku, demikian pun dalam pelayanan. Kalau kita salah dalam teknik, di dalam strategi, kita pun akan mengalami kelelahan. Saat ini kita akan belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang memberikan teladan yang luar biasa bagaimana Tuhan melakukan pekerjaan pelayanannya, dan Tuhan Yesus tidak menjadi letih dan lesu. Mari kita satukan hati kita bersama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Engkau berkenan untuk menolong kami. Berikan kami pencerahan sehingga kami boleh memahaminya, dan berikan kami kekuatan sehingga kami boleh melakukannya. Biarkanlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Markus, pasal yang pertama ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-39. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Amin. Demikian jauh saudaraku pembacaan firman Tuhan untuk kita akan renungkan bersama pada kesempatan yang baik ini. Saya memberikan tema untuk renungan kita, Tuhan tak pernah letih dan lesu. Saudaraku, ada satu pujian yang mengatakan demikian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Saudara-saudara, benarkah melayani Tuhan itu enggak boleh lelah? Karena pada kenyataannya, faktanya tubuh kita ini sangat lemah, sangat ringkih, sangat terbatas. Lalu apa yang dimaksud dalam pujian tadi, kenapa kita enggak boleh lelah melayani Tuhan? Seperti yang diteladankan Tuhan Yesus sendiri, Tuhan tidak pernah letih dan lesu di dalam melakukan pekerjaan pelayanannya. Saudaraku, tubuh ini boleh lelah, fisik ini boleh lelah dan boleh beristirahat. Tetapi roh kita tidak boleh lelah di dalam melayani Tuhan. Roh kita harus on fire, roh kita harus terus semangat di dalam melayani Tuhan, seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Meskipun di dalam pelayanan ada banyak hal yang bisa sangat berpotensi besar
membuat kita menjadi letih dan lesu. Oleh sebab itu mari kita akan belajar dari keteladanan Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita sebagai orang percaya di dalam melayani Tuhan tidak menjadi letih dan lesu. Lalu apa yang diajarkan Tuhan di dalam perikop ini? Apa yang menjadi rahasianya Tuhan Yesus Kristus sehingga dia terus on fire di dalam melayani pekerjaan Tuhan? Saudaraku, mari kita perhatikan di ayat yang ke-29. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Saudaraku, di ayat yang ke-29 ini saya mau sampaikan bahwa kenapa Tuhan tidak menjadi letih dan lesu di dalam melayani pekerjaan Tuhan? Karena Tuhan Yesus memiliki strategi yang tepat. Kita tahu bahwa saat itu Tuhan berada di Kapernaum. Dari Kapernaum inilah Tuhan mengunjungi jemaat-jemaat yang ada. Ketika Tuhan mengunjungi jemaat-jemaat yang ada, saudaraku, di sanalah kuasa Tuhan Allah Bapa didemonstrasikan. Bagaimana Tuhan bertemu dengan mertuanya Simon yang pada waktu itu dalam keadaan sakit. Momentum ini dipakai Tuhan untuk mendemonstrasikan kasih-Nya kepada mertua daripada Simon. Momentum ini digunakan Tuhan untuk dipakainya menyatakan kuasanya. Ini sebuah strategi yang dipakai Tuhan. Kapernaum itu bukan sebuah kota yang besar, tetapi sebuah kota yang kecil, saudaraku. Tetapi dari sinilah Tuhan memulai mengunjungi jemaat-jemaat yang ada. Dari sinilah kuasa Tuhan dinyatakan. Dari sinilah nama Tuhan semakin dikenal banyak orang. Hal itu terjadi ketika setelah Tuhan Yesus selesai menyembuhkan ibu mertua Simon, maka seluruh penduduk kota itu datang di depan pintu. Dan di sana Tuhan menyembuhkan banyak penyakit, mengusir banyak setan. Dan di sanalah saudara, nama Tuhan Yesus Kristus semakin didengar oleh banyak orang. Dari satu tempat yang kecil, akhirnya nama Tuhan menjadi tersebar ke wilayah-wilayah yang lebih luas. Ini strategi di dalam menyatakan kasih-Nya. Yang kedua, saudaraku, kenapa Tuhan tidak menjadi letih dan lesu? Perhatikan baik-baik, masih di ayat yang ke-29. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Jadi saudaraku, ketika berada di Galilea, Tuhan pun terus berkeliling ke sinagog-sinagog untuk memberikan pengajarannya, untuk memberitakan Injil di tempat-tempat ibadah. Dan setelah itu saudaraku, dia bersama siapa? Yakobus dan Yohanes. Ada dua muridnya yang diajak untuk menjadi partner, rekannya di dalam melakukan pekerjaan pelayanannya. Ini rahasia yang kedua, kenapa Tuhan Yesus tidak menjadi letih dan lesu di dalam melakukan pekerjaan pelayanannya. Kenapa? Karena dia memiliki partner. Kalau kita sendirian, saudara, kita akan mudah lelah. Kalau kita sendirian, saudara, kita akan mudah tumbang. Kalau kita sendirian, saudara, iblis akan lebih sangat mudah untuk menjatuhkan kita. Tapi kalau kita memiliki partner di dalam melayani Tuhan, teamwork, kita ada tim doa, ada tim yang selalu mendukung kita. Ini kekuatan yang luar biasa, sehingga hasilnya pun akan menjadi maksimal. Yang kedua, saudara, kita harus benar-benar pahami bahwa untuk tidak menjadi letih dan lesu di dalam sebuah pelayanan, di dalam melakukan pekerjaan Allah, kita harus punya partner. Selanjutnya, mari kita perhatikan di ayat yang ke-36. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Saudaraku, Tuhan Yesus begitu luar biasa di dalam melakukan pekerjaan pelayanannya. Setelah mengajar, dia berkunjung kepada jemaat-jemaat di Galilea. Setelah berkunjung, ada banyak orang datang untuk minta disembuhkan dan dibebaskan dari roh-roh jahat yang mengikat mereka. Setelah itu saudaraku, menjelang malam,
Menjelang malam dikatakan di sana banyak orang memang datang menemui Tuhan Yesus untuk mau disembuhkan. Dan pagi-pagi benar dikatakan firman Tuhan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ini mungkin fajar yang menyingsing, Tuhan sudah keluar dan dia mencari tempat yang tenang untuk apa? Berdoa. Saudaraku, kenapa Tuhan Yesus tidak menjadi letih dan lesu di dalam melakukan pekerjaan Allah? Rahasia yang ketiga adalah dia selalu membangun keintiman dengan Allah Bapa di surga. Doa. Saudaraku, doa itu mendahului penyataan akan mujizat. Doa adalah sumber kekuatan secara spiritual, secara rohani bagi setiap orang percaya. Kalau kita tidak berdoa dan kita notabene adalah para pelayan-pelayan Tuhan, saya percaya kita akan mudah letih, kita akan mudah lesu dan kehilangan spirit di dalam melayani Tuhan. Doa akan menjadikan kita mengerti apa sih yang menjadi kehendak Tuhan. Dan ini dilakukan Tuhan Yesus. Dia selalu membangun hubungan keintiman dengan Tuhan ketika dia harus memiliki tanggung jawab melakukan pekerjaan pelayanannya. Dia tidak mau, saudara, apa yang dilakukan lepas dari konteks apa yang dikehendaki Bapaknya. Oleh sebab itu dia terus membangun keintiman dengan Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan Yesus mengerti apa yang menjadi kehendak dari Bapaknya. Ini sangat jelas terlihat dari jawaban yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Simon dan kawan-kawan yang menyusul dia waktu dia berdoa. Perhatikan di ayat yang ke-38. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku datang. Tuhan Yesus di sini menghindari orang-orang yang mencarinya untuk dia boleh pergi ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan, dan di sanalah dia akan memberitakan Injil, karena kehendak Bapaknya, kedatangannya adalah untuk memberitakan Injil. Tuhan tidak melelahkan dirinya dengan mencari popularitas. Tuhan tidak melelahkan dirinya dengan hal-hal yang tidak berguna. Tuhan Yesus tidak menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang remeh-temeh, tetapi dia fokus kepada apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Saudaraku, inilah yang menjadi rahasia kenapa Tuhan tidak menjadi lelah di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dia selalu membangun kehubungan, keintiman dengan Tuhan. Doa, saudara, sangat penting bagi orang percaya, karena dengan doalah akan mendahului terobosan-terobosan untuk Injil diberitakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terakhir saya mau sampaikan bahwa kenapa Tuhan tidak menjadi letih dan lesu di dalam melakukan pekerjaannya, pelayanannya, karena yang dilakukan Tuhan bukan untuk dirinya, tapi untuk siapa? Untuk kebaikan setiap manusia. Ini yang tidak sering kita temui di dunia ini. Kebanyakan orang melakukan segala sesuatu untuk dirinya sendiri, tetapi Tuhan Yesus meneladankan apa yang dikerjakannya, apa yang dilakukannya itu untuk orang lain, supaya orang lain mendapatkan kebaikan, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Saudara-saudaraku, panggilan hidup kita sebagai orang percaya adalah melayaninya. Mari, saat ini ada satu kuasa yang tidak suka ketika kita melayani Tuhan, yaitu kuasa si jahat. Saat ini, saudara, ketika kita benar-benar mau ambil bagian di dalam misi pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, satu hal yang perlu kita pahami, kita sedang berhadapan dengan kuasa iblis dan kerajaannya. Kita harus siap untuk beradu kuasa dengan kuasa kegelapan. Mari tansah pasrah sumarah, semeleh wonten ing pandonga. Di dalam doa kita terus berserah kepada Tuhan, dan selain itu kita terus on fire
bekerja untuk melayani Tuhan. Kiranya apa yang kita kerjakan sungguh menjadi hormat bagi kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.